Mah, pek, itu kenapa manusia seneng banget keluar dari tempat itu? Mereka keluar dari museum, nak. Tuh, nama museumnya Ronggo Warsito. Namanya Rangga Warsito. Nama orang kah? Oh, anakku sangat pintar. Benar, nak. Museum ini beneran diambil dari seseorang yang bernama Ronggo Warsito. Siapa sih ini orang, Papa? Sampai dijadi nama museum. Penasaran ya, nak? Sini bapak ceritain kisah orang ini. Sini. Pada zaman dahulu. Nah, jadi gini, nak. Raden Ngabei Ronggo Warsito lahir pada tanggal 14 Maret 1802 di Surakarta, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Ia adalah putra dari Pajeng Suara dan ibunya Nyai Ajeng Ronggo Warsito. Bagus Burhan, semoga jadi cah yang bagus ya, nak. Ayahnya adalah cucu dari Yosodipura II, pujangga ulama Kesultanan Surakarta. Ayah Bagus Burhan merupakan keturunan Kesultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan Kesultanan Demak. Bagus Burhan kemudian diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi dari ayahnya. Masa kecil Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi dari ayahnya sampai pada tahun 1740 Jawa atau 1813 Masehi. Burhan. Ki, Haha, tuh kan aku menang. Kakeknya Raden Tumenggung Sastronagoro yang pertama kali menemukan jiwa yang teguh dan bakat yang besar di balik kenakalan Burhan kecil. Cu, aku tahu kalau kamu itu berbakat. Burhan pun dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kiai Imam Besari, pemimpin pesantren Gerbang Tinatar di desa Tegalsari, Ponorogo. Kamu di pesantren ini ya, Cu. Aku gak mau. Pada mulanya, ia tetap saja bandel dan bukannya belajar ilmu agama, sehingga membuat Kiai Imam Besari marah. Pergi sana. Ya udah sih, aku pergi. Setelah kembali ke Ponorogo, konon ia mendapat pencerahan di Sungai Kedung Watu, sehingga berubah menjadi pemuda alim yang pandai mengaji. Pada tanggal 9 November 1821, Bagus Burhan menikah dengan Raden Ayu Gombak, putri dari Adipati Cakra di Ningrat Daru Kediri. Dari mulai remaja, Bagus Burhan mulai terinspirasi dan menulis karya sastra. Memasuki akhir tahun 1818, Bagus Burhan memutuskan pulang ke kampung halamannya. Ia lantas diangkat menjadi carik atau guru tulis Kadipaten Anom dengan gelar Rangga Pujangga Anom. Sejak itu, karirnya sebagai juru tulis pun berkembang. Pada tahun 1822, Mas Rangga Pujangga Anom diangkat menjadi mantri carik dengan gelar Mas Ngabei Sarotoko. Ngabei adalah gelar abdi dalam yang berpangkat penemu kliwon atau mantri. Karyanya meliputi berbagai bidang seperti filsafat, kesuteraan, sejarah, dongeng, adat para penulis Jawa. Setelah kakeknya wafat, Raden Ronggo Warsito diangkat menjadi Kliwon Adipaten Anom dan menggantikan kedudukan kakeknya sebagai pujangga Keraton Surakarta Hadiningrat pada tanggal 14 September 1845. Sebagai pujangga Keraton Surakarta terakhir, Ronggo Warsito berhasil melahirkan karya-karya monumental di bidang kesusastraan Jawa. Karya-karya Raden Ronggo Warsito ditulis dalam bentuk prosa, puisi, dan prosa lirik. Adapun bidang yang ditulis terdiri dari sejarah politik, pendidikan, filsafat, seni, jangka, biografi, dan ilmu pengetahuan. Karya-karya Ronggo Warsito yang paling terkenal sekarang adalah Kaladika, Jaka Lodang, Cemporet, Pustaka Purwa, Sapta Majapdati, dan Wirid Hidayat. Raden Ronggo Warsito meninggal dunia pada 24 Desember 1873, dimakamkan di Desa Palar, Kecamatan Trujok, Kabupaten Klaten. Ronggo ia meninggalkan karya-karya besar yang monumental terkait kesusastraan Jawa. Ronggo Warsito dianggap sebagai penjaga terakhir tanah Jawa. Pasalnya, sepeninggal Ronggo Warsito, belum ada sastrawan lain yang bisa menyamai atau menunggulinya. wah, ternyata Ronggo Warsito sekeren itu ya, Pak. Aku jadi pengen deh lihat karya-karyanya. Pek. Iya dong, majikanku sih. Maksudku, dia terkeren.